segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu keluarkan perpresnya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Jokowi marah terkait rendahnya penyerapan anggaran kementerian di masa krisis seperti sekarang. Salah satunya adalah ke Kementerian Kesehatan. Presiden juga menyoroti ego sektoral antar kementerian ataupun lembaga yang menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Nah, apa alasan anggaran seret disalurkan dan siapa menteri yang bakal terjungkal? Inilah yang akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo jengkel karena menterinya dianggap hanya mengeluarkan kebijakan yang biasa-biasa saja dalam menghadapi krisis ini. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak pandemi dan krisis ekonomi. Kejengkelan Presiden kepada menterinya terlihat dalam rapat paripurna 18 Juni 2020. Presiden Joko Widodo menilai menterinya kurang responsif dalam menghadapi krisis. Menurut Jokowi, persoalan yang dihadapi saat ini tidak bisa diatasi dengan cara biasa-biasa saja. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak pandemi. Salah satunya Perpres 72 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN yang menambah belanja negara untuk perlindungan sosial. Bapak Presiden telah menandatangani dan menerbitkan Perpres 72 2020 yang merupakan perubahan postur dan rincian APBN 2020 atau revisi dari Perpres 54. Untuk belanja negara di dalam Perpres 72 ditampung hal yang tadinya belum ada di dalam Perpres 54, yaitu untuk subsidi UMKM dan untuk pembayaran resiko bagi kredit modal kerja bagi UMKM. Juga untuk perpanjangan bansos tunai dan diskon listrik yang tadinya untuk listrik 3 bulan menjadi 6 bulan dan bansos tunai kita perpanjang hingga akhir tahun atau Desember meskipun dengan jumlah yang lebih rendah. Selain mengeluarkan Perpres, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang mengatur stimulus ekonomi. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan melihat lebih dahulu seperti apa kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pandemi COVID-19 ini, bahwa pemerintah telah menganggarkan 695,2 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Nah, anggaran secara total 695,2 triliun rupiah ini pemirsa, ini naik dari anggaran sebelumnya yakni 677 triliun dan dibagi ke beberapa sektor yang seperti bisa Anda lihat di layar kaca Anda: kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan koperasi, dan juga sektoral ataupun untuk pemerintah daerah. Dan Anda bisa lihat besaran anggarannya, dan ini adalah keterangan pernyataan yang terakhir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan kesehatan. Realisasinya baru 4,68%, sementara data yang disampaikan oleh Presiden adalah dalam periode sebelumnya. Ini adalah yang terbaru dari Menkyu yang disampaikan kepada DPR pada Senin kemarin. Nah,
nomor 2 dari bawah, pemirsa, saya harus meralat bukan pembiayaan koperasi, tapi pembiayaan korporasi begitu. Yang anggarannya adalah 53,37 triliun rupiah. Namun menurut Sri Mulyani belum ada sepeser pun yang bisa direalisasikan dari anggaran tersebut ataupun belum bisa dicairkan begitu. Nah, UMKM Anda pun bisa melihat bahwa ada 123,46 triliun, realisasinya 22,74. Kemarin pun Presiden juga sempat memberikan pernyataan bahwa ini sudah lumayan terkait dengan bansos yang masuk dalam sektor perlindungan sosial, begitu atau jaring pengaman sosial. Anggarannya adalah 203,9 T yang sudah terrealisasi sampai saat ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah 34,06%. Nah, Presiden selain terkait anggaran atau serapan anggaran juga menyoroti terkait dengan ego sektoral, pemirsa. Ego antar lembaga, ego antar kementerian, kemudian ego antar menteri bahkan begitu, yang ini membuat suatu kebijakan bingung untuk diinterpretasi oleh publik. Nah, dalam wawancara kami dengan Agus Pambagio, analis kebijakan publik kemarin dalam program Prime Talk, ada sejumlah catatan tumpang tindih aturan yang bertolak belakang. Kami mengambil ada 3 contoh begitu. Yang pertama adalah terkait dengan aturan soal izin operasi sektor industri di masa khususnya PSBB yang berjalan penuh kemarin begitu di DKI Jakarta. Nah, Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan sendiri yang mengizinkan sejumlah industri beroperasi atas rekomendasi kementerian, sementara PP nomor 21 tahun 2020 tertulis jelas hanya ada 8 sektor yang diizinkan selama masa PSBB. Kemudian nomor 2 adalah ini yang kemarin cukup heboh, cukup ramai begitu diperdebatkan terkait dengan aturan angkutan daring atau ojol. Permenkes nomor 9 tahun 2020 mengatakan bahwa ojek online tidak boleh membawa penumpang. Sementara Permenhub nomor 18 tahun 2020 mengizinkan moda transportasi roda 2 daring untuk mengangkut penumpang. Nah, kemudian ada juga aturan transportasi mudik yang juga cukup membingungkan. Menteri Perhubungan ad interim pada waktu itu Luhut Binsar Panjaitan menaikkan Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Ini adalah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, Belet ini mengatur mengenai pelarangan moda transportasi untuk angkutan Lebaran 2020. Sementara surat edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020 menyatakan bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, SE ini menyebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID ataupun berhubungan dengan kegiatan ekonomi begitu. Artinya tumpang tindih aturan ataupun ego sektoral kita juga sama-sama mengetahui dan juga merasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian pertanyaan kami adalah pemirsa, siapa sebenarnya sasaran kemarahan Presiden Jokowi pada video yang di-upload pada tanggal 28 yang lalu, dan ini adalah sebenarnya rapat Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juni yang lalu. Kemudian kenapa penyerapan anggaran yang rendah dan ego sektoral seolah-olah menjadi masalah klasik begitu dalam pemerintahan di negara ini. Saya akan menyapa ada 4 orang narasumber saya. Ada Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar. Kemudian ada Mas Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Ada Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, pengamat politik dari Carta Politika. Dan juga Dr. Eni Srihartati, Mbak Eni, pengamat ekonomi dari Indef. Teman-teman, selamat malam. Saya akan ke Mbak Eni terlebih dahulu, Mbak Eni. Presiden jengkel terkait penyerapan anggaran yang rendah, Mbak Eni, dan ini bukan merupakan yang pertama. Kalau kita ingat bulan November tahun lalu pun Presiden juga jengkel begitu terkait dengan penyerapan anggaran yang juga rendah. Menurut Anda, di saat krisis seperti ini, di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kenapa penyerapan anggaran begitu rendah, Mbak Eni? Ya, Mas Rory, serapan anggarannya rendah memang persoalan yang bisa dikatakan ini kan dari rezim ke rezim ya, dari yang selama ini menjadi persoalan dalam efektivitas anggaran, memang pola penyerapan anggaran yang selalu terkonsentrasi hanya di akhir biasanya kan, dulu di akhir periode gitu. Nah, tetapi yang mesti kita sekarang benar-benar fokus adalah ini anggaran selama terjadi COVID ini kan terjadi di hampir seluruh sektor
bahkan rendahnya itu kebangetan gitu kan. Kalau tadi diralat pun menjadi 4%, ini kan sudah memasuki 1 semester. Jadi bagaimana Masih mungkin tetap dalam rendah. 1 semester masih 4%, itu belum pernah terjadi. Nah, yang perlu kita evaluasi menurut saya adalah apa yang menyebabkan penyerapan anggaran itu selalu terlambat. Pertama adalah kalau kita melihat historical, ini kan tidak terjadi, sekali lagi tidak hanya terjadi di era pandemi. Ini karena pertama kalau kita lihat hampir seluruh perencanaan program dari pemerintah ini, walaupun kemarin sudah ada perubahan ya bahwa follow to function atau berbasis kinerja, tetapi sampai hari ini kalau kita lihat seluruh program itu basisnya adalah aktivitas. Jadi ketika merumuskan, merencanakan program apa, itu selalu yang menjadi satu indikator itu ini kegiatannya apa. Nah, selalu begitu gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi betul-betul terjadi shock benar ketika di masa pandemi hampir seluruh aktivitas ini menjadi sangat terbatas. Baik. Nah, artinya seharusnya apa, Mbak? Di saat krisis, apabila bukan kegiatan, seharusnya menteri-menteri harus berpikir kreatif seperti apa di tengah pandemi ini? Nggak bisa business as usual. Jadi yang paling urgent menurut saya secara filosofi yang harus dirubah adalah bagaimana seluruh program itu orientasinya by outcome, bukan aktivitas. Nah, kalau outcome makanya ketika pandemi begini, maka bagaimana orientasinya apa yang dihasilkan dari anggaran yang digelontorkan, bukan aktivitasnya apa gitu kira. Saya akan ke Bang Misbakun sekarang. Bagaimana Anda melihat penyerapan anggaran di masa pandemi ini, Bang Misbakun? Selamat malam Rory dan pemirsa Metro yang saya hormati. Begini, ini adalah permasalahan yang sangat akut dan sangat serius bagi Republik ini. Karena apa? Kita pada pertengahan perjalanan sekitar bulan Maret, tiba-tiba kita mengalami pandemi. Sehingga apa? Ini pertama kali dalam sejarahnya APBN di tengah jalan kemudian dirubah secara dramatis oleh pemerintah melalui realokasi dan refocusing di tengah jalan, yaitu di kuartal yang pertama, dengan keluarnya Perpu nomor 1 yang berubah menjadi Perpu nomor 2 2020, Perpu nomor 1 menjadi Undang-Undang nomor 2 maksud saya tahun 2020, sehingga semua nomenklatur yang ada di APBN 2020 berubah secara dramatis, kemudian melalui program alokasi dan refocusing untuk penanganan COVID. Dan ini yang juga membuat serapan itu menjadi rendah. Pertama, orang tiba-tiba program yang sudah direncanakan di awal itu berubah. Apalagi kemudian aktivitas ASN kita itu based on activity. Kemudian ada perubahan, di samping APBN-nya berubah, orang kemudian berubah work from home. Tapi Bang Misbakun, mohon maaf saya potong, tapi salah satu hal yang sangat disoroti adalah soal dari bidang kesehatan. Padahal kita tahu ini adalah masalah kesehatan begitu. Urgensinya ada di sana. Bisa saja misalnya terkait dengan anggaran untuk tenaga kesehatan, bisa saja untuk BPJS, bisa saja untuk jaring pengaman sosial, bisa saja untuk misalnya kebutuhan kesehatan yang lain, APD ataupun alat-alat yang lain begitu. Tapi kenapa penyerapan bisa hanya 4%? Tanyakan pada teman-teman di Komisi 9. Kami kebetulan di Golkar, saya dekat dengan Wakil Ketua Komisi 9 yaitu Melki Lakalena. Bapak Melki Lakalena selalu menyampaikan kepada saya, Mas, tolong titip sampaikan kepada Menteri Keuangan kenapa sulit sekali mencairkan anggaran untuk kesehatan ini. Pertanyaan mereka itu. Tapi ketika kita tanyakan kepada Menteri Keuangan, permasalahannya adalah bukan masalah pencairan, tapi bagaimana program itu dieksekusi. Karena ingat bahwa sistem perbendaharaan kita itu single treasury. Jadi semuanya harus dijalankan by kontrak, yaitu melalui tender dilaksanakan. Kalau tender sudah dilaksanakan, maka tinggal bendaharawan kementerian atau lembaga menagih ke kas negara. Prinsipnya adalah Menteri Keuangan di awal memberikan soal apa?
soal uang muka. Tapi gini, saya tidak mau berbicara soal teknis ini. Permasalahan serius ini harus kita atasi karena apa? Tidak boleh kemudian di antara pemerintah ini kemudian saling menanyakan, saling menyalahkan. Contoh sederhananya, Kementerian Kesehatan Komisi 9 sekarang mengatakan, oh serapan kami tidak sebesar itu, lebih dari itu. Nah, kenapa kemudian terjadi pertentangan antara informasi dan data ini? Baik. Ada yang bilang 1,54, ada yang bilang 4,68. Kemudian teman-teman di Komisi 9 mengatakan bahwa serapan bidang kesehatan. Nah, pertanyaannya kemana saja uang yang sudah banyak itu? Oke. Kita juga selalu nanya di Komisi 11 kepada Menteri Keuangan. Kita akan jeda Berapa terlebih dahulu, banyak Bang rekening Misbakun. pemerintah? Ya, sangat Mohon banyak maaf. sekali uang pemerintah di rekening pemerintah di Bank Indonesia yang belum dicairkan. Oke, Belum nanti dibelanjakan. Ini permasalahan saya akan minta serius. konfirmasi ke Mas Justinus nanti seusai jeda, bottleneck-nya di mana, dan juga saya akan tanyakan ke Mas Toto, kalau misalnya penyerapan anggaran ini masih dianggap permasalahan yang biasa-biasa saja oleh menteri-menteri yang kemarin disindir atau bahkan dimarahi oleh Presiden Jokowi, menurut Anda menteri siapa yang seharusnya didongkel dari Kabinet Indonesia Maju ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Kalau marah-marah sih ya kita nggak tahu ya. Kalau marah-marah buat menteri sih ya supaya ningkatin biar pada kerja aja, biar tambah giat gitu kerjanya. Bagus juga kalau buat marah-marahnya mah. Kayaknya sih kurang maksimal ya. Iya, banyak kayak bagi-bagi sembako juga banyak yang nggak merata gitu. Apalagi detailnya masalah Pak Jokowi sudah kelihatan kerjanya, orangnya selalu ngotot, orangnya selalu aktif di pekerjaan, terus kelihatan menterinya kendor, itu wajar sekali masalah itu. Sekarang ini ekonomi harus diterapkan, harus, maka beliau kan kucurkan dana itu, kucurkan. Nah, memang biar dinikmati masyarakat, bisa berputar gitu kan. Sekarang anak sekolah nggak sekolah aja, nggak berangkat ke sekolah, itu sudah berapa miliar yang mati. Mestinya anak satu 10.000 aja lah, udah berapa ratus ribu anak sekolah di Jakarta. Nah sekarang nggak ada putarannya. Ya kalau menurut saya sih mungkin sudah tepat ya Pak Jokowi, seperti mungkin dilihat kondisi sekarang ini setiap departemen kok dilihat tidak ada perubahan gitu ya. Perlu marah-marah sih harusnya, diperbaiki lagi aja gitu maksudnya, karena kan kita semua juga lagi susah. Maksudnya ini tuh bukan masalah satu orang gitu, masalah bersama gitu. Oh, jadi kalau misalnya satu orang memperbaiki tapi yang lainnya nggak ikut andil gitu maksudnya, jadi nggak sama aja bohong. Nampaknya yang gregetan tidak hanya Pak Jokowi ini terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran. Mas Justinus, menurut Anda sebenarnya bottleneck-nya di mana sih sebenarnya terkait dengan penyerapan anggaran yang rendah? Mohon untuk suaranya Mas Justinus, nampaknya tombol Zoom-nya belum dinyalakan deh. Baik, Mas Rory, terima kasih. Tadi Pak Misbakun dan Bu Eni sudah menjelaskan dengan sangat jelas, sangat baik. Saya sedikit menambahkan, apa yang disampaikan Pak Presiden memang dalam rangka mendorong supaya kementerian lembaga lebih cepat mengeksekusi. Dan ini bukan kali pertama. Dalam sidang kabinet dan ratas-ratas selalu diingatkan ini situasi yang butuh sense of crisis sehingga perlu didorong belanja lebih cepat. Nah, Pak Jokowi juga tidak menuduh salah satu menteri dalam ucapannya. Beliau mengatakan stimulus bidang kesehatan dan stakeholders-nya juga bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lalu BNPB, termasuk gugus tugas, ada Kementerian Pertahanan dan juga Polri. Nah, kalau saya dapat informasikan, penyerapan itu ada dua. Penyerapan anggaran rutin sudah relatif baik sebenarnya, sudah mencapai 38,4% atau 1.002 triliun. Yang agak lambat memang penyerapan untuk stimulus fiskal, terutama di bidang kesehatan, itu betul. Tetapi ada kecepatan yang cukup bagus belakangan. Statement Pak Jokowi didasarkan pada laporan APBN
realisasi per 31 Mei 2020, di mana alokasi atau realisasi kesehatan itu 1,54%. Per kemarin, realisasi sudah mencapai 4,68%. Sudah menurut ada Mbak ini juga masih terlalu kecil Mas Justinus. Dari 1,53 menjadi 4,6 sekian, ini juga masih terlalu kecil, ini sudah 1 semester. Ya, tetapi begini Mas Rory, alokasi ini memang baru mulai melalui Perpres 54 2020 di awal April, lalu efektif itu baru mulai Mei dan lebih cepat itu di Juni. Di mana problemnya? Yang pertama, terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa secara normal, banyak PPK itu tidak berani melakukan secara tepat karena ada problem di harga. Kita tahu saat COVID ini harga alkes dan lain-lain itu fluktuatif, tidak wajar, sehingga panitia pengadaan juga takut untuk mengeksekusi. Ini sudah diselesaikan Presiden sebenarnya, mengundang KPK, APH supaya memberikan backup sepanjang tidak ada moral hazard, harusnya berani. Maka kecepatan mulai muncul. Yang kedua, tersebarnya pengadaan. Ada yang menjadi domain Pemda, seperti insentif untuk nakes, tenaga kesehatan. Lalu untuk reimbursement rumah sakit, selain kriteria syarat yang cukup detail, demi tata kelola yang baik, akhirnya kecepatan menjadi relatif lambat. Nah, ini yang sekarang sedang disimplifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sudah cukup bagus realisasinya. Memang keserempakan Pemda juga menjadi prasyarat, termasuk pemahaman rumah sakit dan sebagainya. Nah, berikutnya memang ada pada logik ini, Mas Rory. Ini kan cadangan sebenarnya. Jadi cadangan tidak harus terpakai sepenuhnya 100%. Sebagai contoh misalnya begini, Kemenkes mengajukan anggaran 53,8 triliun untuk penanganan COVID. Itu kan dulu diajukan dengan asumsi ada 300.000 pasien COVID. Sekarang kan praktis baru 50.000 yang positif. Artinya kalau menghitung 100% itu sebaiknya dari 50.000, bukan dari 300.000. Nah, maka perlu report yang lebih daily atau weekly supaya lebih mencerminkan pencapaian yang sebenarnya, tanpa mengesampingkan adanya kelambatan-kelambatan. Tapi saya pengen kemudian memfollow up pernyataan dari Mas Justinus ini ke Mas Toto. Mas Toto, terkait dengan politik anggarannya, terkait dengan kemudian keberpihakan anggaran ini pada things to do first, hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu di bidang kesehatan. Apakah Anda melihat Menteri Kesehatan sudah menggunakan segala daya upaya, segala misalnya mana yang harus perlu dipenuhi terlebih dahulu, mana yang harus perlu dibiayai terlebih dahulu selama masa pandemi ini, atau Anda cenderung melihat bahwa Menteri Kesehatan meremehkan juga tidak serius dalam menghadapi pandemi ini? Saya mohon maaf Rory, saya nggak bisa menjawab. Pertanyaan itu sifatnya teknokratik ya, dan saya termasuk yang selalu mengatakan bahwa pembentukan kabinet harus teknokratik, penilaian harus teknokratik. Artinya saya pengamat politik tidak mungkin menilai terkait Menteri Kesehatan, itu ahli kesehatan yang bisa menilai. Dan ketika bicara mengenai Kementerian Keuangan, orang-orang yang mengerti ekonomi. Tapi yang saya ingin katakan adalah ungkapan Presiden kemarin memiliki makna yang memang jarang sekali terbuka secara eksplisit seperti ini. Bahasa kemarin dari Pak Jokowi bukan tentang kesehatan saja. Bahasanya sebetulnya lebih ke arah stimulus di bidang kesehatan, dan sebetulnya itu butuh koreksi juga. Mas Justinus mungkin bisa menjelaskan bahwa sebenarnya Kementerian Kesehatan hanya 25 triliun lebih kalau saya tidak salah, dan kemudian sisanya di BABUN. Nah, itu ada beberapa teknis yang mungkin tidak mudah dimengerti oleh masyarakat, tetapi ada kata kunci yang tidak bisa dibantah. Serapan anggaran rendah, ada ego sektoral. Kalau kita mau tarik secara politik, ada masalah besar. Apa sih? Satu, sebenarnya dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Ke situasi krisis, wabah, pandemik yang membutuhkan istilah Pak Jokowi extraordinary. Hal yang extraordinary. Nah, yang menarik dan berbeda di Indonesia adalah secara politik ketika kita bicara kemampuan kabinet, menariknya adalah kabinet ini yang harus langsung menghadapi situasi yang extraordinary, itu terbentuk pada masa masih bulan madu yang pertama, yang menurut bahasa politik ini masih masa konsolidasi. Kedua, ada problem lain secara kualitatif. Kita tahu pembentukan kabinet kita tidak teknokratik, tidak sepenuhnya mengandalkan kompetensi, tapi ada kualitas dari kabinet yang kemudian dikorbankan ketika ada akomodasi politik, ada titipan orang,
yang kalau kita lihat pada pola periode pertama, itu yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi pada bulan Agustus 2015 langsung melaksanakan reshuffle sebagai konsekuensi dari ketidaksempurnaan kabinet yang memang banyak mengakomodasi hal-hal di luar kompetensi. Sekarang ini langsung ditabrakkan pada realita yang luar biasa, sehingga kemudian seakan-akan terjadi sebuah gap yang besar antara kebutuhan, tantangan atau realita dengan kemampuan. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan ya. Dan kementerian mana yang bermasalah, yang mungkin ditunjuk paling tidak capable misalnya, ini sulit kita tentukan. Pengamat hanya bisa mengatakan melihat ini dari apa yang dibahasakan oleh media. Melakukan survei kita hanya bisa melihat persepsi publik. Dan sebetulnya bagus ketika Pak Jokowi mulai mentransparansikan beberapa hal yang bisa jadi indikator buat publik menilai kementerian mana yang bisa bekerja dengan baik. Minimal satu indikator kan, penerapan anggaran. Ada beberapa faktor lain yang menurut saya bisa mulai ditransparansikan juga. Kalau dari analisa Anda, menteri mana yang memang seharusnya diganti, Mas? Karena menjadi beban untuk kerja kabinet lebih cepat. Nah, ini pertanyaan lebih nggak bisa dijawab lagi. Saya kalau penilaian ini harus teknokratik tadi begitu ya. Tapi balik lagi, ini saya bisa menyebutkan indikator sebetulnya, bukan bicara mengenai siapa. Jokowi yang tahu indikator kerjanya. Tapi simpel saja, Jokowi harus lebih berani melakukan seleksi secara otoritatif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepala pemerintahan ketika mereshuffle. Apa sih indikatornya? Satu, buang menteri-menteri yang masih belajar birokrasi, yang masuk namanya memang tidak sesuai dengan departemen yang dipimpin. Buang menteri-menteri yang lebih banyak mengeluarkan kontroversi. Buang menteri-menteri yang memiliki visi yang berbeda dengan presiden tanpa peduli orang parpol atau tidak. Kalau itu dilakukan, kemudian kalau terjadi reshuffle pun akan bisa dimaknai sebagai tata kerja yang memperbaiki kualitas dan bukan tata koalisi yang tidak memiliki makna dalam konteks kualitas kerja. Baik, saya nanti akan ke Mbak Eni setelah jeda. Mbak Eni, apakah Anda melihat bahwa sebagian anggota kabinet tidak punya sense of crisis seperti yang disampaikan oleh Presiden? Atau menurut Anda memang aturannya yang sulit bagi menteri-menteri ini untuk bergerak di masa pandemi? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya minta pendapat Mbak Eni sekarang. Mbak Eni, apakah menteri-menteri atau sebagian menteri di kabinet saat ini tidak memiliki sense of crisis seperti yang dimaksud oleh Pak Jokowi, ataukah memang aturan yang menyulitkan mereka, atau bahkan misalnya harga-harga alat kesehatan dalam bidang kesehatan misalnya yang naik luar biasa sehingga kementerian pun juga takut untuk membelanjakan uang negara untuk membeli alat-alat kesehatan yang harganya luar biasa mahal ini? Iya, Mas Rory. Yang pasti dalam kondisi pandemi ini memang kondisinya bukan normal. Makanya Presiden menyebutkan adalah kondisi extraordinary. Yang dibutuhkan apa? Kemampuan untuk melakukan adaptasi. Jadi kemampuan bekerja di tengah adaptasi menghadapi COVID itu yang Presiden inginkan gitu kan. Nah, artinya apa? Sekarang tinggal dilihat saja dari persoalan ini siapa yang sebenarnya tidak bisa kerja. Jadi polemik yang disebutkan Pak Misbahkun misalnya tadi antara di kasus di Kementerian Kesehatan ini, apakah memang Kementerian Kesehatannya yang nggak mampu bekerja belanjakan anggaran, atau memang Kementerian Keuangannya yang tidak menggelontorkan anggaran? Ini bukan mencari kambing siapa yang salah yang benar, tetapi ini untuk membedah persoalan. Karena apa? Karena ini kan sekali lagi dibutuhkan langkah-langkah cepat dan tepat gitu. Nah, kalau ini saling berdebat dan sebagainya, maka saya nggak setuju kalau misalnya ini mengkambing hitamkan lagi aturan. Karena Presiden sudah sampaikan, kami sudah keluarkan Perpu gitu kan, sudah keluarkan berbagai macam hak imunitas, bahkan bisa kita sebut gitu, untuk melakukan langkah-langkah yang bisa diambil. Nah, kalau sudah dengan senjata yang diberikan keleluasaan sebegitu ini tetap tidak bisa bekerja gitu kan, artinya ini yang harus diselesaikan. Nah, salah satu contohnya misalnya tadi mengenai pengadaan ini memang itu kan kalau kondisinya normal memang prosedurnya seperti itu. Nah, tetapi ini kan kita menghadapi kondisi tidak normal, termasuk juga prosedur pencairan anggarannya. Itu kan juga kalau kondisinya normal gitu kan. Nah, sehingga pemahaman ini
Dalam Menurut saya perspektif ini tidak sekedar ekonomi dua hal Mbak Eni, itu. siapa yang tidak bisa adaptif, siapa yang tidak bisa bergerak cepat, siapa nggak bisa versatile di saat seorang menteri seharusnya bisa bergerak cepat? Nah, ini tinggal nanti diklarifikasi oleh presiden gitu kan. Kenapa misalnya kok pencairan anggarannya terlambat? Kenapa misalnya kok ini nggak sekedar pengadaan PPK-nya kok tidak adaptif? Nah, ini kan tidak nanti ketemu. Menurut saya tidak hanya sekedar dua hal itu. Ada satu hal lagi untuk kesehatan. Ini kan misalnya kita tahu persis bagaimana kemandekan persoalan BPJS dan termasuk juga para suppliernya, industri farmasi dan juga industri alat kesehatan. Ini kan banyak yang belum dibayar juga. Nah, sehingga Saya ke Mas Justinus sekarang, betulkah sesulit itu Mas Justinus untuk mencairkan anggaran di Kementerian Keuangan, Mas? Nah, saya sekaligus ingin mengklarifikasi pada Bu Eni dan para pemirsa. Penjelasan Menteri Keuangan tadi siang di BNPB sudah sangat jelas bahwa memang ini bukan untuk saling menyalahkan. Bahkan kalau dilihat dari dukungan pencairan, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana siap transfer itu sebesar 33,8 triliun dari 67,5 triliun untuk cadangan pembiayaan COVID. Tetapi tadi yang terserap memang baru 4,68%. Artinya memang ada kebutuhan untuk percepatan di Kementerian Teknis termasuk Pemda dalam hal ini. Nah, supaya cepat bagaimana tentu perlu simplifikasi. Saya setuju ini kondisi yang tidak normal, maka semua pihak perlu punya sense of crisis tadi. Penyederhanaan prosedur, kriteria, prasyarat, termasuk bagaimana keberanian untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Sudah ada backup dari Undang-Undang 2 2020 tentang perlindungan hukum sepanjang tidak ada moral hazard. Saya rasa ini hal yang sangat bagus dan harus dimanfaatkan oleh pejabat maupun birokrasi. Bang Misbakun, menurut Anda siapa yang nggak punya sense of crisis? Ini saya berkali-kali menyampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rapat-rapat bahwa saat ini itu tidak boleh kita berpikir dalam keadaan normal. Harus ada dalam pikiran kita situasi tidak normal, jalan keluarnya pun bukan jalan keluar normal. Nah, ini yang harus ada dalam benak masing-masing para pengambil keputusan. Terkait dengan masalah ini, saya ingin mengatakan bahwa para pihak, para pengambil keputusan di pemerintahan ini harus mengkalibrasi pemikirannya. Horizonnya, cakrawalanya harus diperlebar dan harus diperluas daya jangkaunya. Karena apa? Situasi tidak mau normal, jalan keluarnya adalah jalan keluar yang sama-sama tidak normal. Saya, mohon maaf, seringkali mengingatkan pemerintah, karena mitra kerja saya adalah Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan sebagainya, Bappenas, saya selalu mengingatkan untuk berpikir tidak normal pada situasi tidak normal. Sehingga kita tahu jalan keluarnya. Contoh sederhananya, tadi misalnya soal pencairan anggaran. Pemerintah daerah itu teriak-teriak bahwa mereka belum ditransfer dana transfer daerahnya. Ini permasalahannya siapa? Jadi harus dipisahkan kalau soal pencairan anggaran. Ada yang melupakan anggaran kementerian lembaga masing-masing. Ada anggaran yang mengendap di Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Baik. Nah, ini yang harus diklarifikasi masing-masing. Mana yang merupakan eksekusi di tingkat kementerian lembaga, mana sebagai bendahara umum negara ini harus mentransfer ke pemerintah daerah. Kita minta konfirmasi sekarang, Mas Justinus. Kalau pemerintah daerah itu sering marah, bahkan beberapa anggota DPR itu membawa aspirasi bupati, membawa aspirasi gubernur, mengatakan bahwa dana mereka yang merupakan hak transfer daerah mereka belum dialokasikan, belum dilakukan transfer. Maaf, tanggapannya Mas Justinus, tapi ditransfer. Ya, saya rasa catatan Pak Misbakun sangat penting ya, dan saya juga menyimak di Komisi 11, Pak Misbakun kan yang paling konsisten untuk mengingatkan ini pada pemerintah. Kami berterima kasih dan atas masukan DPR juga ini sudah dieksekusi dan coba dipercepat Pak Misbakun ya. Nah, di mana ada kendala, memang harus diakui
waktu pertama kali Perpres 54 keluar, situasi memang sangat tidak normal, semua harus melakukan penyesuaian termasuk pemerintah daerah. Nah, maka dalam waktu 2 bulan terakhir ini kita melakukan konsolidasi fiskal pusat dan daerah, dan lahirlah Perpres 72 2020. Ini juga sudah dikonsultasikan dengan Komisi 11, dengan Banggar DPR, dan kita berharap dengan Perpres 72 itu sudah menjadi kesepakatan pusat, daerah, eksekutif, legislatif. Inilah postur anggaran yang kita sepakati supaya tidak ada dispute lagi, sehingga eksekusi itu bisa dipercepat. Itu saya rasa, Mas Rod. Baik, saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen terakhir saya akan tanyakan ke Mas Toto. Mas Toto, tadi jawaban Mas Toto terlalu diplomatis sekali. Saya pengen jawaban yang benar-benar sharp dari Anda. Survei dari Mas Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi turun tipis, sementara tingkat kepuasan pada pemerintah pusat jeblok. Sementara survei dari Mas Burhan dengan rekannya di Harvard, mohon maaf saya mengambil contoh dari surveinya Mas Burhan, Mas Toto, mengatakan bahwa approval rating dari Menteri Kesehatan bahkan di bawah 50%. Nanti saya akan tanyakan lagi siapa anggota kabinet yang layak didongkel dan juga menjadi beban dari kabinet Jokowi untuk periode kedua ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat survei dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, pemirsa, terkait dengan approval rating atau kepuasan kinerja pada pemerintah pusat dan juga pada Presiden Joko Widodo. Boleh kita keluarkan teman-teman terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden. Ini apabila Anda melihat yang biru adalah di bulan Februari, yang kuning adalah di bulan Mei, begitu terjadi penurunan yang tipis. Penurunannya adalah 66,5% di bulan Mei 2020 dari sebelumnya 69,5%. Nah, ini adalah kepuasan publik atas kinerja Presiden terkait dengan pandemi COVID-19. Loh, bagaimana Februari mungkin bisa masuk dalam data ini padahal COVID-19 masuknya baru awal Maret. Nah, kemarin Mas Burhan mengatakan bahwa jangan lupa di bulan Februari sudah ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjemput banyak WNI dari Wuhan, dari kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk kepuasan kinerja Presiden. Saya sekarang akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau misalnya Mas Burhan kemarin berbasis pada data ini begitu dan mengatakan bahwa kalau tadi kepuasan pada Presiden sementara turun tipis, sementara kepuasan pada pemerintah pusat jeblok, turun banyak begitu. Menurut Mas Toto, siapa sebenarnya yang layak diganti dikarenakan ini merupakan beban bagi Presiden Jokowi dan juga pastinya segala macam kesalahan, segala macam kekesalan akan dialamatkan ke Pak Presiden. Siapa yang menjadi beban Presiden saat ini? Gini, pertama saya bahkan punya data yang lebih bisa menunjukkan gap antara approval rating terhadap Presiden dengan kabinet. Di survei bulan Februari pun, sebelum bahkan ramai kasus COVID, dimulai 15 Maret misalnya, kepuasan kepada Presiden di atas 65%. Tetapi kepuasan terhadap kabinet itu di bawah 60%. Artinya ada gap besar memang dalam kepercayaan terhadap Presiden dengan kinerja kementerian. Bahkan sebelum COVID, bayangkan dengan situasi ekstraordinary seperti ini. Saya tidak bisa menjawab siapa yang layak diganti. Saya akan bercampur dengan subjektivitas saya yang hanya membaca media. Saya sebagai warga negara merasa tidak puas dengan pernyataan-pernyataan Menteri Kesehatan yang di awal-awal menurut saya misalnya menganggap enteng mengenai masalah COVID. Saya tidak cukup puas misalnya dengan beberapa kementerian sektoral yang juga bahkan cenderung menghilang pada masa COVID. Tetapi reshuffle itu jauh lebih kompleks daripada itu. Dan ini tugas siapa sih untuk mendidik publik untuk tahu mana yang kinerja tidak Presiden. Kita nggak akan pernah tahu loh penyerapan anggaran ketika kemarin Presiden tidak marah. Hari ini Presiden mengatakan, saya sekarang tahu setiap harinya penyerapan anggaran. Buka itu. Buka bagaimana penyerapan anggaran dan indikator kerja lain dari tiap kementerian. Sehingga ketika kapanpun Presiden memecat, siapapun yang dipecat, masyarakat melihat objektivitas dari penilaian kerja yang dibuat secara objektif dan profesional oleh Presiden. Itu kata kunci. Mas Justinus, saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin kemudian hanya begini, Mas. Saya ingin masyarakat melihat secara objektif, tidak terbawa kepada politik infotainment yang kita lihat dalam masa-masa COVID ini. Ketika kita melihat memang ada beberapa menteri karena bidangnya disorot, itu terasa sangat menyebalkan. Oke, Mas Toto. Jauh lebih kompleks daripada itu.
Sebentar Mas Toto, saya akan ke Mas Justinus sekarang. Mas Justinus, mohon maaf. Terkait dengan pengajuan anggaran, bahwa kita tahu kemarin Presiden menunjuk secara langsung menjadikan sektor kesehatan sebagai contoh pertama, begitu Presiden mengatakan bahwa anggaran 75 triliun namun yang sudah dicairkan baru 1,5 sekian persen begitu. Memang pengajuan anggaran dari Kementerian Kesehatan sejauh ini seperti apa sih Mas? Apakah cepat, apakah lambat? Ya, sejauh yang diterima oleh Kementerian Keuangan, kami hanya bicara dengan data ya, memang masih sedikit yang sudah didipakan dan dokumentasinya sudah lengkap. Ini yang agak sulit untuk diberikan alokasi anggaran apalagi ditransfer, karena nanti akan bermasalah pada akuntabilitas. Mas ini yang menurut kami perlu seberapa diperbaiki. sedikit itu dari alokasi anggaran yang tadi Mas Toto bilang dari 87 triliun seharusnya Kementerian Kesehatan 25 sekian, seberapa sedikit sebenarnya anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan? Ya, Kementerian Kesehatan itu punya alokasi 65 triliun dan mereka mengusulkan 54 triliun ke Kementerian Keuangan. Dan sudah dialokasikan 23,7 triliun, itu artinya sudah siap untuk dieksekusi. Disediakan dananya, sudah siap untuk ditransfer ke Kementerian Kesehatan. Tetapi memang ada problem tadi dalam eksekusi pengadaan, sehingga tidak bisa terserap. Jadi nilai 4,68% itulah yang sedang baru direalisasikan karena kendala-kendala tadi itu. Jadi problemnya sekarang ada pada apa saja Mas? Kelengkapan dokumentasi, sesuai dengan standar. Lalu ini kan syarat pengajuan DIPA, supaya bisa didipakan harus ada dokumen-dokumen yang lengkap. Ini yang menurut kami memang perlu untuk diperbaiki, Mas Rory. Tapi kalau misalnya kita melihat garis besarnya, apakah memang kegiatannya hanya masalah dokumen saja, atau Anda melihat dari kegiatannya yang sebenarnya ini bukan merupakan kegiatan yang breakthrough begitu, kegiatan yang bukan merupakan yang diperlukan di saat masa krisis begitu. Anda melihat dari kelengkapan dokumen saja atau sebenarnya esensi dari kegiatan ini, Mas? Ya, memang waktu dulu merencanakan sehingga cadangannya menjadi sedemikian besar, itu sifatnya proyeksi. Nah, ketika sekarang harus menghadapi realitas pada saat ini, ada kendala. Sebagai contoh, dari 23,7 triliun yang sudah siap tadi, ternyata yang didipakan baru 33 miliar, sangat jauh. Ini mungkin lesson learn-nya adalah perlu duduk bersama antara users dengan panitia pengadaan, termasuk kami Kementerian Keuangan juga siap untuk mendukung itu. Ya, sudah dianggarkan 20 sekian triliun, dipanya baru berapa tadi Mas Justinus, berapa puluh miliar begitu Mbak Eni. Anda melihat fakta ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, apa komentar Anda Mbak? Ya, ini kita sudah, menurut saya, ini kita sekali lagi ya, kita berada dalam kondisi extraordinary. Jadi perdebatan apapun nggak penting, sekarang tinggal kembali ke Presiden, karena yang mempunyai hak prerogatif Presiden. Sekarang evaluasi betul para pembantunya yang bisa kerja dan yang tidak, dan cari segera, kalau yang tidak bisa kerja, cari segera penggantinya yang benar-benar bisa kerja. Itu yang paling utama, Mas Rory. Bang Misbakun setuju? Begini, betul saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Mbak Eni. Ini bukan persoalan kita berdebat masalah prosedur lagi. Bagaimana apa yang menjadi visi misinya Pak Jokowi itu dieksekusi oleh para menteri yang merupakan pembantunya Presiden. Kalau Presiden memerintahkan salto, mereka harus salto. Kalau mereka diperintah oleh Presiden jungkir balik, mereka harus jungkir balik. Itu konsekuensi sebagai penanggung jawab tugas masing-masing sebagai di kementerian dan lembaga. Nah, inilah kalau menurut saya, mari berkontemplasi apa yang menjadi teguran Pak Presiden itu kita ambil energi positifnya. Untuk apa? Kita bekerja untuk rakyat. Bergotong royong bersama-sama dengan rakyat, menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi visi misinya Presiden di kementerian lembaganya masing-masing. Jadi bukan saatnya berdebat, tapi saatnya mengeksekusi. Saya akan ke Mas Toto sekarang. Apa saran Anda, Mas, untuk Presiden dan juga untuk kabinet ini? Kata kunci ada di Presiden, bahwa kemarahan ini jangan sampai sebatas menjadi drama teatrikal.
transparansi terkait apa yang sedang terjadi di kabinet jangan hanya terjadi pada satu momen ketika video ini di-upload gitu. Ketika ada output extraordinary yang diharapkan oleh Presiden, mekanisme pelaporan kepada masyarakat, mekanisme pelaporan dari Menteri kepada Presiden itu juga harus difilter secara extraordinary. Apa yang ditunjukkan oleh Presiden kemarin, saya harapkan itu diteruskan. Setcap rajin-rajin saja membuka data terkait dengan apa yang kemarin jadi protes dari Presiden, sehingga kemudian kita sekarang tahu. Jangan hanya mengikuti mood Presiden ingin marah, baru kemudian kita diajak melihat kinerja kabinet seperti apa. Kalau itu dilakukan, saya meyakini semua menteri akan merasa tertampar dan sedikit untuk bekerja lebih baik. Singkat saja, terakhir ke Mas Justinus, apa saran Anda untuk kementerian-kementerian agar mereka semakin cepat begitu untuk mendapatkan dana yang sudah mereka programkan? Ya, ini perlu konsolidasi, komunikasi yang lebih baik, dan perlu sentralisasi menurut saya. Tapi saya ingin mengapresiasi juga, Kemenkes juga sudah berhasil meningkatkan kecepatan dengan 62,5% reimbursement ke rumah sakit. Saya rasa itu juga pencapaian yang bagus. Dan untuk nakes sudah tercapai 12%, itu tantangan. Mudah-mudahan segera selesai di bulan ini. Baik, terima kasih, ini tenaga kesehatan sudah berjuang berbulan-bulan, angka 12% kita lihat masih sangat kecil. Kita harapkan saja nanti untuk anggaran untuk tenaga kesehatan akan semakin cepat diakselerasi begitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Sekali lagi Mbak Eni, Bang Misbakun, Mas Toto dan juga Mas Justinus, demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat pemirsa. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.